Anda dirawat di rumah sakit, pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana cara obat yang diberikan oleh perawat, seperti infus atau injeksi, tetap aman dan bebas kuman? Kalau iya, jawabannya adalah berkat proses yang disebut dispensing obat steril. Apa itu? Di video ini, kami akan mengajak Anda memahami apa itu dispensing obat steril, mengapa hal ini sangat penting, dan bagaimana tenaga kesehatan memastikan keamanan obat yang Anda terima. Yuk, simak sampai selesai. Selamat datang di unit pelayanan aseptik dispensing. Petugas wajib mengganti sepatu khusus dan mengenakan baju steril untuk menjaga kebersihan. Bangku pembatas membagi ruangan menjadi sisi bersih dan kotor, mencegah orang luar masuk secara tidak sengaja. Jam tangan dan perhiasan dilarang karena dapat menumpuk kotoran dan merusak peralatan. Sebelum melakukan tindakan aseptik, mari kita mencuci tangan dengan benar. Gosok sabun pada telapak tangan kemudian usap, dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan dengan tisu atau hand dryer. Di seluruh ruang dispensing, petugas diwajibkan untuk memakai APD standar, yaitu topi dan masker. Bagi mereka yang memiliki jenggot, diwajibkan memakai penutup jenggot, beard net, untuk mencegah rambut rontok dan bakteri dari kulit dan rambut mencemari produk atau peralatan di dalam unit. Ruang administrasi, suhu dan kelembaban, juga tekanan diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dinding dan lantai dilapisi vinil tanpa sudut, memudahkan pembersihan dan mencegah penumpukan debu. Fitting lampu disegel untuk menjaga tekanan dan mencegah kontaminasi. Petugas menyiapkan bahan habis pakai, BHP, untuk melarutkan obat. Contohnya, spuit, alkohol swab, dan pelarut. Setelah siap, dilakukan double check oleh verifikator. Orang yang berbeda harus memeriksa obat, BHP, dan formulir pencampuran. Setelah didisinfeksi, obat dan BHP dimasukkan ke dalam passbox. Passbox dilengkapi dengan sinar UV untuk sterilisasi. Sistem pintu passbox menggunakan mekanisme interlock, yaitu jika satu sisi pintu terbuka, sisi lainnya otomatis terkunci. Hal ini memastikan tidak ada kontaminasi silang. Setelah obat selesai, kita masuk ke ruang ganti APD. Jika pintu terbuka, maka akan otomatis tertutup. Untuk masuk hingga clean room, sistem pintu menggunakan interlock, yaitu jika satu pintu terbuka, maka pintu yang lain tidak akan terbuka. Gunanya adalah untuk menjaga tekanan dan partikel. Akses membuka dan menutup pintu juga dibuat tanpa sentuh, untuk menjaga kesterilan tangan. Sebelum memasuki ruang steril, petugas farmasi harus terlebih dahulu mengenakan alat pelindung diri atau APD lengkap di ruang ganti. APD yang digunakan meliputi masker dan topi yang sudah kita pakai di awal, coverall atau baju pelindung steril yang dirancang khusus untuk menutupi tubuh secara menyeluruh. Coverall terbuat dari bahan khusus seperti polipropilena atau material non-woven lainnya. Bahan ini dirancang untuk tahan terhadap partikel mikroba dan cairan, namun tetap nyaman digunakan selama proses kerja yang panjang. Kacamata atau goggles untuk melindungi mata dari partikel atau cairan berbahaya. Handscone steril, yang wajib dikenakan dengan cara khusus untuk menjaga kebersihannya. Penggunaan handscone steril harus dilakukan dengan hati-hati. Petugas harus memastikan tangan tidak menyentuh bagian luar sarung tangan dengan tangan telanjang. Teknik ini penting untuk memastikan bagian luar handscone tetap steril dan tidak terkontaminasi selama proses kerja. Setelah mengenakan APD lengkap di ruang ganti, petugas farmasi harus melalui ruang antara atau anteroom.
ruang antara berfungsi sebagai area transisi yang dirancang untuk meminimalkan kontaminasi dari lingkungan luar ke dalam ruang kerja steril. Clean room memiliki kontrol lingkungan yang ketat, termasuk sistem aliran udara laminar, tekanan positif yang mencegah udara dari luar masuk ke dalam ruangan, suhu dan kelembapan terkontrol. Di dalam clean room, setiap tindakan harus dilakukan dengan teknik aseptik. Setiap langkah dalam teknik aseptik dirancang untuk melindungi pasien dari risiko infeksi, Setelah semua proses dispensing aseptik selesai, langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah pengelolaan limbah. Pisahkan limbah berdasarkan jenisnya. Limbah tajam seperti jarum suntik dimasukkan ke dalam safety box khusus. Terakhir, pembersihan dengan menggunakan deterjen, aquades, dan alkohol 70%. Permukaan kerja dibersihkan dengan gerakan satu arah untuk meminimalkan kontaminasi. Limbah non-tajam seperti APD bekas dimasukkan ke kantong limbah medis. Setelah selesai bekerja, petugas melepas APD dengan urutan terbalik dari pemasangannya untuk mencegah kontaminasi. Dimulai dengan melepas handscone secara hati-hati, diikuti oleh kacamata, lalu coverall. Coverall yang sudah digunakan disimpan di wadah linen kotor untuk dicuci dan disterilkan oleh unit CSSD sebelum digunakan kembali.